Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul Super Dreadnought Note Dreadnought Girl. Ya, gue ngerti pronounsnya gimana. Ceritanya, oh iya, ini diterbitkan oleh Alex dan dibuat oleh Takeshi Azuma. Ceritanya sendiri tentang mana manusia super, manusia raksasa yang bertemu dengan Tobita, si pria normal biasa gitu. Si Mana ini seorang yang memiliki kelainan dan di sini disebutnya dia sebagai pahlawan karena dia melawan monster untuk kemakmuran Jepang, bisa dibilang seperti itu. Namun karena ukuran tubuhnya yang besar, si Mana ini diisolasi sama pemerintah sampai akhirnya Mana bertemu dengan Tobita, dan pertemuan mereka karena Tobita baik, si Mana langsung jatuh cinta dan ingin menikah dengannya. Bisa dibilang ini action romance lah. Bahkan action romance-nya benar-benar kental banget di sini karena dari awal pertemuan mereka udah langsung ngomong cinta-cintaan. Ini artnya bisa dilihat. Ini awal pertemuan mereka, dia wanita raksasa. Gue sendiri bukan tipikal cerita gue ya yang gue demen gitu, dimana orang baru ketemu langsung demen gitu. Gue lebih suka ada proses, lebih suka ada background story atau semacamnya, dibanding kayak gue baru ngeliat lu yuk kita nikah. Gue kurang gue sama yang kayak gitu, dan ini menyuguhkan hal itu. Di sini juga ada filenya, file karakternya. Ya intinya si pahlawan ini bakal kuat kalau misalnya ada yang nge-backupnya, dan yang nge-backup si pahlawan ini, si perempuan ini adalah Tobita. Kurang lebih ya tipikal itu sih, tipikal sonen gitu. Jadi selain bocah naif, sonen juga sering menghadirkan cerita-cerita yang seperti ini. Istilah kerennya itu friendship power. Ya tapi dia bukan friendship sih, dia pacaran. Jadi gue sendiri kurang menikmati cerita-cerita yang seperti ini. Ini tamat di volume 6, dan kayaknya nih kayak dari poster cover volume 6 ini spoiler, kayaknya si Mana ini jadi manusia normal. Kalau dilihat dari cover ya, ada spoilernya. Dan ini keseharian dia cuman ngelawan monster. Jadi gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba, jadi sebelum ketemu Tobita dia ngelawan monster, ya ngelawan aja. Tiba-tiba pas ada Tobita dia ngelawan monster ngelemah, dan supaya dia bisa menjadi kuat Tobita harus dimakan, ntar dilepehin lagi. Dan itu berbahaya buat Tobita karena misalnya dia kelamaan ditelan, bisa-bisa si Tobita itu kecerna gitu sama dia. Jadi ya kurang lebih ada apa ya, sesuatu yang harus dibayarkan lah ya, sesuatu yang harus dikorbankan. Nah ini contohnya nih, ini jadi si Mana ini diisolasi dari manusia karena kalau misalnya orang manusia normal ngeliat mereka, apalagi anak SMP, otomatis bakal takut, teriak, atau bikin kegaduhan lah. Nah Tobita ini beda, jadi dia ngelihat langsung kayak ya lu sama kayak manusia normal, kita berteman aja. Dan itu pertama kalinya si Mana ngerasa dicintai sebagai mana mestinya gitu, dan dia langsung jatuh cinta. Jadi simpel itu, jadi cuman pacaran jadi kuat ngelawan musuh, pacaran jadi kuat ngelawan musuh gitu terus sampai akhirnya si Mana menjadi normal seperti di cover ini. Jadi seperti ini itu sih, struggle-nya kurang mantap, backstory-nya gue ya kayaknya gue ya pribadi kayaknya gue kurang kurang klik sama cerita-cerita shonen seperti ini. Tapi gue suka suka shonen, gue suka Jujutsu, gue suka Demon Slayer, suka Black Clover, itu kan shonen juga. Cuman yang kayak gini tuh gue kurang. Ini kayak shonen awal tahun 2000-an gak sih, kayak ya udah tipikal banget gitu. Ya intinya itu aja sih untuk Super Dread Out Girl. Dan Red pribadi, karena ini gue kurang klik lah sama gue ngasih red di komik ini 2,5 dari 5. Mungkin ada yang suka cerita kayak gini, cerita-cerita ecchi dikit dengan nuansa action romance-nya. Yang jelas itu bukan gue banget. Gue mulai ini karena subjektif gue baca, ceritanya gue kurang, konsepnya gue kurang, formula yang disuguhkan juga gue kurang. Jadi 2,5 dari gue untuk komik Super Dead Out Girl. Mungkin kalau yang baca orang lain bakal suka banget, tapi bukan gue orangnya. Terima kasih, sampai jumpa di review selanjutnya. Buat kalian yang mau beli komik ini pasti gue jual karena gak ngeklik sama gue. Ini gue jual.
bisa kunjungi di tokopedia.com/dapuk, DAPUKKK, dapuk, atau nanya-nanya di instagram.com/dapuk_wibu, kanya satu kalau di Instagram, DAPUK_wibu. Terima kasih, sampai jumpa di review selanjutnya.